Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Dini Budiani. Saya adalah dosen S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan dharma penelitian dan publikasi yang telah saya lakukan. Di program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Riau, saya melakukan penelitian yang berfokus pada bidang pendidikan bahasa Jepang, yang mana ini sesuai dengan latar belakang pendidikan yang saya miliki, khususnya pada ilmu pemerolehan bahasa kedua, suatu ilmu yang membahas bagaimana seseorang dapat menguasai bahasa asing. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah mempublikasikan 10 karya di berbagai jurnal. Pada tahun 2021, terdapat 3 artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal Sinta 4 dan Sinta 5. Pada tahun 2022, juga terdapat 3 artikel yang dipublikasikan pada jurnal Sinta 3, Sinta 5, dan Jurnal Nasional. Pada tahun 2023, terdapat 4 artikel yang dipublikasikan pada Sinta 3, 5, dan Jurnal Nasional. Selain publikasi jurnal, terdapat 2 karya penelitian saya yang telah memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual, yaitu materi bacaan bahasa Jepang level A1 dan cerita bergambar bahasa Jepang level A2. Dalam melaksanakan penelitian, saya menetapkan roadmap penelitian mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2027. Pada tahun 2019 sampai 2021, penelitian berfokus untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Jepang yang mencakup proses pembelajaran di kelas, strategi pembelajaran yang dilakukan siswa, serta kesalahan yang dilakukan siswa dalam berkomunikasi. Pada tahun 2021 sampai 2025, saya melakukan penelitian research and development untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran bahasa Jepang yang diidentifikasi sebelumnya. Ini bertujuan agar tujuan pembelajaran dapat berhasil, yaitu mahasiswa dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang dengan baik dan memperhatikan norma kesopanan. Pada tahun 2026 dan 2027, produk ajar yang telah dikembangkan akan diimplementasikan pada pengajaran di Universitas Riau maupun dalam skala yang lebih besar seperti pada kursus, sekolah tingkat menengah, ataupun pada universitas lainnya. Berikut saya akan memaparkan secara ringkas satu penelitian yang saya anggap sebagai karya fenomenal dalam dharma penelitian. Penelitian ini saya anggap fenomenal karena telah dipublikasikan pada jurnal terakreditasi Sinta 4 dan sampai saat ini telah disitasi sebanyak 13 kali. Dalam indeks kinerja utama universitas, karya tulis yang telah disitasi lebih dari 10 kali dianggap telah memiliki dampak dalam masyarakat, sehingga karya ini telah menyumbang IKU bagi Universitas Riau, khususnya pada prodi pendidikan bahasa Jepang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan merebaknya COVID-19 dan menyebabkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Namun, dalam perkuliahan bahasa Jepang, intensitas terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa dan sesama mahasiswa tergolong tinggi. Pada tahun 2020, di mana pembelajaran daring dilaksanakan secara asinkronis, saya merasa interaksi antara dosen dan mahasiswa akan sulit terjadi. Lalu bagaimana interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa selama pembelajaran daring, khususnya pada pembelajaran asinkronis? Dalam hal ini, saya merujuk pendapat dari Oliver dan McLaughlin 1996 yang menyebutkan bahwa terdapat 5 jenis interaksi yang terjadi dalam pembelajaran daring, yaitu explanatory, expository, cognitive, social, procedural, interactivity. Di antara 5 interaksi tersebut, explanatory, expository, dan cognitive interactivity adalah jenis interaksi yang dapat meningkatkan pemahaman serta capaian pembelajaran. Untuk memastikan bagaimana interaksi yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Jepang, saya melakukan observasi selama 1 bulan pada 6 mata kuliah berikut. Data adalah ujaran yang disebutkan atau dituliskan oleh mahasiswa dan dosen pada learning management system yang digunakan. Dalam hal ini adalah Google Classroom, khususnya pada bagian stream dan classwork. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa ujaran yang disebutkan oleh dosen secara berurutan termasuk interaksi prosedural, sosial, ekspositori,
kognitif, dan eksplanatori. Di sini terlihat jelas bahwa interaksi yang bersifat prosedural lebih dominan disebutkan. Contoh-contoh dari interaksi prosedural tersebut adalah perintah, instruksi melakukan sesuatu, atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, interaksi yang banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah social interactivity. Pada Google Classroom, dosen sering sekali mengkonfirmasi kehadiran mahasiswa melalui menu stream. Pada saat itu, mahasiswa merespon ujaran dosen untuk membuktikan kehadiran mereka dalam pembelajaran. Interaksi ini dikategorikan sebagai social interactivity, dan inilah yang paling dominan muncul dan menjadi karakteristik interaksi mahasiswa terhadap dosen. Apabila dilihat dari kedua hasil ujaran mahasiswa dan dosen, maka ditemukan hal yang kurang lebih sama, yaitu interaksi explanatory, expository, dan kognitif cenderung lebih sedikit dilakukan. Walaupun dari 6 mata kuliah tersebut, ada satu mata kuliah yang jumlah ujaran ketiga interaksi tersebut lebih banyak muncul. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian, ditemukan bahwa selama pembelajaran daring bahasa Jepang, interaksi yang cenderung terjadi adalah prosedural dan social interactivity. Interaksi di kelas tidak dapat terjadi begitu saja, dosen harus berupaya menginisiasi tanya jawab dan diskusi agar interaksi terjadi. Dalam pembelajaran daring, dosen lebih banyak memberikan tugas dan menyerahkan proses pembelajaran secara mandiri kepada mahasiswa. Namun tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan belajar mandiri yang baik. Dibutuhkan support dosen, seperti pemberian umpan balik terhadap tugas, dan inisiasi agar kelas lebih terfokus kepada mahasiswa. Hasil penelitian ini menegaskan kembali pentingnya peran dosen di kelas untuk menginisiasi terciptanya interaksi yang lebih berkualitas dan tugas dosen sebagai pemberi umpan balik dalam proses evaluasi pembelajaran. Walaupun saat ini pandemi COVID-19 telah mereda, namun pembelajaran daring menjadi alternatif yang masih dipergunakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi dosen yang memilih pembelajaran daring sebagai alternatif pembelajaran di zaman modern seperti saat ini. Berikut saya juga akan menjelaskan satu penelitian yang saat ini sedang saya lakukan dan berjudul Pengembangan Tadoku Unri website sebagai alternatif media pembelajaran extensive reading bahasa Jepang. Penelitian ini adalah penelitian R&D yang bertujuan untuk mengembangkan website sebagai digital library yang memuat berbagai bacaan bagi pembelajar bahasa Jepang tingkat pemula. Extensive reading sendiri adalah sebuah metode membaca dalam jumlah banyak yang dapat membentuk kebiasaan membaca siswa. Terdapat 10 prinsip dalam IR seperti yang tersaji berikut. Penelitian R&D ini merujuk pada teori 4D yang memilah penelitian pengembangan menjadi tahapan define, design, develop, dan disseminate. Setelah menelaah kebutuhan mahasiswa dan kondisi media belajar, saya mengembangkan website Tadoku Unri yang berisi 14 bacaan berbahasa Jepang mulai dari level dasar A1, A2, dan B1. Teks cerita yang tersaji dalam website ini adalah karya orisinal dosen dan mahasiswa. Walaupun sebagian karya tersebut terinspirasi dari cerita dongeng Jepang dan dongeng Indonesia. Karya mahasiswa didapatkan dari hasil pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan pada mata kuliah Tadoku 2, Tadoku 3, dan Dokai Sakubung 5. Pembelajaran berbasis proyek sendiri adalah model pembelajaran yang direkomendasikan dalam Merdeka Belajar. Dalam hal ini, website ini menjadi wadah bagi publikasi karya mahasiswa dalam tugas proyek tersebut. Dalam prosesnya, produk hasil karya proyek mahasiswa mengalami proses penyuntingan dan proses validasi sebelum disajikan pada website. Saat ini, website Tadoku Unri dapat diakses secara bebas oleh mahasiswa Unri dan pembelajar lain di seluruh dunia. Sejak tahun 2022, website ini telah dikunjungi oleh 2.000 orang dari berbagai negara di dunia. Ini menunjukkan bahwa website ini telah menjadi salah satu media yang dimanfaatkan banyak orang dalam pembelajaran bahasa Jepang.
Penelitian pengembangan website ini telah diseminasi di tingkat internasional pada dua seminar berikut. Pertama, the 11th Tadoku Online Seminar for Teachers of Japanese, dan the 4th Annual Conference on Education and Social Science. Kemudian artikel penelitian ini saat ini telah diunggah pada jurnal terakreditasi Sinta 2 dan sedang dalam proses review ketiga. Demikian penjelasan dari saya mengenai Dharma penelitian dan publikasi. Atas atensi Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.